Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja', yang mana kita sudah memasuki rubu'ul tsani, yaitu rubu'ul muamalat, ya, pembahasan fikih muamalah. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab kafalah. Naam. Qala al-musannif Abu Syuja' rahimahullahu taala, wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adami. Ya, ini matanya. Kafalah dengan badan, menjamin badan, ya, itu hukumnya jaizah alias sahihah idza kana, jika terhadap makful, idza kana 'alal makful, jika orang yang dijamin itu mempunyai hak, ya, hak-hak yang harus dia tunaikan kepada orang lain, ya, haqqun li adam. Baik, kita baca syarahnya dari Syekh Hisham hafizahullahu ta'ala. Wal kafalatu bil badani naw'un min anwa'id dhaman wa hiya jaizatun li hajatin nas. Jadi kafalah ini termasuk bagian dari akad dhaman, ya, menjamin hak orang lain. Kalau dalam akad dhaman itu kita menjamin harta alias mal, sedangkan dalam akad kafalah ini menjamin harta, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan di pertemuan pembahasan bab dhaman. Kalau yang namanya dhaman itu ihdarul mal, ya, iltizamu haqqin fi dhimmatil ghair au ihdaru ainin. Sedangkan kafalah itu ihdaru syakhsin, ya, ihdaru syakhsin yustahaqqu huduruhu. Jadi dalam bab dhaman itu si dhamin dia bisa membayarkan hutangnya si madmun lahu, bisa. Artinya dia bisa mengeluarkan uang, mengeluarkan hartanya untuk membayarkan hutang si madmun lahu. Sedangkan dalam bab kafalah itu hanya menghadirkan badan orang yang mempunyai hak, orang yang menanggung hak orang lain. Tidak ada sama sekali gharamul mal, tanggungan harta yang dikeluarkan oleh si kafil di sini. Kalau dalam bab dhaman itu yang menanggung namanya dhamin, sedangkan dalam bab kafalah namanya kafil. Maka ini termasuk, itu bedanya antara dhaman dengan kafalah. Dhaman itu bil mal, yata'allaqu bil mal, sedangkan kafalah yata'allaqu bil badan. Wa hiya ibaratun an iltizamil kafil bi ihdari badanin man alaihi dain. Nah ini. Ya. Bi ihdari badan, ya, bi ihdari badan man alaihi dain awil qisas fil makanil muayyan litaslimi wal waqti wa litaslim wal waqtil muhaddad. Jadi menghadirkan badan, misal Ahmad, Sulaiman dan Zaid. Si Ahmad punya hutang sama Sulaiman. Lalu si Zaid menjadi kafil, mengatakan saya akan menghadirkan si Zaid, ya. Jadi Ahmad, Sulaiman sama Zaid. Si Ahmad utang sama Sulaiman. Nah, si Zaid bilang ke si Sulaiman, saya yang akan menjamin menghadirkan
si Ahmad kepadamu ketika hutangnya sudah jatuh tempo. Jadi dia hanya bertugas untuk menghadirkan si Ahmad ke tempatnya Sulaiman untuk biar si Sulaiman bisa mengambil haknya kepada si Ahmad. Jadi ada Ahmad, orang yang berhutang sama Sulaiman, kemudian ada si Zaid, orang yang menanggung, yang bertanggung jawab untuk menghadirkan si Ahmad ke tempatnya ke tempatnya Sulaiman ketika akan membayar hutang. Itu kalau si Ahmad punya hak, yaitu berupa punya tanggungan yang harus dia tunaikan kepada orang lain, yaitu hutang. Atau kisos fil makan, atau kisos, ya, si Ahmad membunuh Sulaiman, maka dia terkena kisos. Kemudian dia akan dikisos besok hari, misalnya dia akan dikisos esok hari, maka ada seorang namanya Zaid, dia yang menjamin akan menghadirkan si Ahmad ke pengadilan untuk dikisos. Jadi itu menghadirkan badan. Meskipun di sana ada kasusnya hutang piutang, jadi si Ahmad berhutang sama Sulaiman, tapi si Zaid selaku kafil, dia hanya berkewajiban menghadirkan si Ahmad ke tempatnya Sulaiman supaya nanti Ahmad membayar hutangnya kepada Sulaiman. Jadi tidak ada sama sekali di sini si Zaid selaku kafil membayarkan utangnya Ahmad sebagai gantinya, enggak. Ya. Jadi menghadirkan badan orang yang mempunyai tanggungan hak kepada orang lain, baik itu hak berupa hutang, harta, atau berupa kisos, ya, ukubah, di tempat tertentu, saat penyerahan, dan di waktu tertentu. Ya, saya jamin si Ahmad ini akan saya bawa ke rumahmu pada tanggal sekian, hari sekian. Hari ini hari tertentu dan tanggal tertentu. Ya. Baik. Hukumnya apa? Jaiz, diperbolehkan, ya, karena dia min uqudil muamalah, ya, al aslu fil muamalat al ibahah. Jadi ini hukumnya diperbolehkan karena dia sejenis dengan dhaman, cuman beda sisi saja. Kalau tadi dhaman itu yata'allaqu bil mal, sedangkan kafalah tata'allaqu bil badan. Lalu disebutkan di sini jenisnya, ya, tadi sudah kita sebutkan. Jadi yang namanya kafalah, ada yang menanggung harta, al kafalah man alaihin mal, menjamin orang lain yang orang tersebut punya tanggungan hutang, tanggungan harta kepada orang lain. Kemudian kafalah bi badan man alaihi uqubah, yaitu menjamin orang lain yang orang tersebut terkena ukubah, mempunyai tanggungan hak kepada orang lain, yaitu berupa hukuman seperti qisas, ya, atau hukuman qadhaf, haddul qadhaf. Masalah, la tasihul kafalatu illa biridal makfuli wa idnihi hatta yaqdira ala taslimihi. Nah ini, kalau dalam bab dhaman itu tidak disyaratkan ridhonya si matmun, ya, tidak disyaratkan ridhonya matmun anhu. Ya, disebutkan di pembahasan dhaman syarat matmun anhu, yaitu orang yang berhutang, itu wala yushtaratu ridhah, ya, li sihhati dhamanul mayyit. Tidak disyaratkan bagi si dalam akad dhaman itu tidak disyaratkan ridhonya matmun anhu, orang yang ditanggung, tidak disyaratkan. Tapi dalam bab kafalah mesti disyaratkan ridho atau izinnya si makful, yaitu orang yang ditanggung. Nah, tadi contoh kasusnya adalah si A, ya, si A punya hak. Si A itu berhutang sama si Ahmad, berhutang sama Sulaiman. Kemudian ada namanya Zaid, si Zaid yang menjamin, menjadi kafil si Ahmad.
Maka di sini contoh kasusnya Ahmad, Sulaiman dan Zaid. Si Ahmad selaku makful, orang yang dijamin. Si Sulaiman adalah makful lahu, sahibul haq, orang yang mempunyai hak, dan si Zaid selaku kafil, orang yang menjamin. Lah, di sini makful tadi contohnya siapa? Si Ahmad. Nah, kalau si Zaid mau menjadi kafilnya Ahmad, maka harus seizin si Ahmad selaku makful, ya. La tasihul kafalah illa birida al-makful wa idnihi. Harus seizin dari makful. Kenapa? Karena kalau tidak seizin dari si makful, bisa saja nanti dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada sahibul haq. Makanya dikatakan hatta yaqdira ala taslimi, sehingga kita mampu untuk menghadirkannya kepada si makful lahu, sahibul haq, sehingga si makful lahu bisa meminta haknya kepada si makful. Taib, masalah al-kafalatu bil badan jaizatun idza kana 'alal makfuli haqqun li adami. Ya, ini jelas. Kenapa kafalah itu dilakukan akadnya? Ya, karena si makful, orang yang ditanggung, orang yang dijamin, itu mempunyai tanggungan hak orang lain yang ada pada dirinya yang harus dia tunaikan. Ya, seperti qisas wa haddul qadhaf. Ini namanya hakun adami. Ya, hakun li adami. Karena tadi di matan disebutkan oleh Abu Suja', ya ini jaizah idza kana 'alal makful bihi hakun li adami. Nah, berarti ini ihtirazat. Berarti kalau itu hakullah, hakun lillah, maka tidak sah padanya kafalah. Maka al-kafalah bil badan boleh dilakukan akadnya jika si makful punya hak terhadap orang lain, yaitu hakun li adami, seperti qisas dan haddul qadhaf. Li'anna an-nas fi hajatin ilaiha, karena orang membutuhkan akad kafalah ini supaya haknya ini terjamin, haknya ini terjaga dan tidak hilang begitu saja. Dan hakun adami ini yumkinu isqatuhu, bisa untuk digugurkan. Sebagaimana qisas. Qisas kan kalau nanti keluarga korban, ya, keluarga korban itu memaafkan si pelaku, maka gugur qisasnya. Tidak jadi dia qisas tapi hanya bayar diat atau denda. Atau begitu juga haddul qadhaf. Kalau si makdzuf, orang yang menjadi korban qadhaf itu memaafkan, maka si pelaku, si qadhif itu tidak jadi dihukum haddul qadhaf, yaitu cambuk 80 kali. Itu yumkinu isqatuh. Sedangkan haqqullah la yumkinu isqatuhu, tidak bisa dibatalkan. Misal ada pelaku zina, ya, ada pelaku zina atau pelaku pencurian, ya, kemudian dia sudah dibawa ke pengadilan dan sudah divonis sama hakim kalau dia terbukti mencuri dan dihukum potong tangan. Lah, kalau sudah dibawa ke pengadilan, sudah dibawa kepada hakim permasalahannya dan dia terbukti, kemudian si korban, orang yang dicuri hartanya memaafkan, maka tidak gugur hukuman potong tangannya, alias tetap dihukum potong tangan. Ya, itu dia haqqullah la yumkinu isqatuh. Sedangkan haqqul adami yumkinu isqatuh. Karena tadi disebutkan di matan, kafalah hanya berlaku terhadap seseorang yang mempunyai hakun li adami. Baik hakunnya sifatnya mal, harta, kayak tadi hutang, atau dia uqubah, dia membunuh orang dan dia terkena qisas. Nah, dia itu mempunyai hak berupa uqubah, yang mana dia harus diqisas karena membunuh orang lain. Amma haqqullah, ya, amma haqqullahi ta'ala fala tasihul kafalatu bil badan bihi. Nah, karena tadi yang dibolehkan kalau hakun li adami, maka boleh kafalah. Ya, maka di situ boleh kafalah. Sedangkan haqqullah itu seperti haddus sariqah, hadduz zina, haddu syurbil khamar, ya.
itu tidak sah di sana kafalah. Kenapa? Nah, dijelaskan illahnya, ta'lilnya sama Syekh Hisham, li'annal muslima ma'murun bi satriha was-sa'yi fi isqatiha biqadril imkan. Kan kafalah itu tadi kalau dia melakukan pembunuhan dan diqisas, itu kan si kafil menjamin akan menghadirkan si makful ke pengadilan supaya dia dihukum. Dengan hukuman yang setimpal karena perbuatannya. Nah, dalam hakullah itu sebisa mungkin orang yang terkena hukuman ini sebisa mungkin tidak jadi dihukum. Ya, sebisa mungkin tidak jadi dihukum. Maka dikatakan wasa'yu fi isqatiha biqadril imkan. Sebagaimana kisah si Ma'iz, ya, seorang sahabat Ma'iz yang mengaku berzina kepada Nabi, ya, akhirnya dia memaksa terus mengaku kalau dia berzina, meskipun Nabi menolaknya, tapi karena dia terus bersaksi di hadapan Nabi kalau dia berzina, akhirnya dikenakan hukuman rajam. Nah, ketika dirajam itu ada riwayat mengatakan Ma'iz itu kesakitan dan ingin melarikan diri, kabur, ya. Tapi akhirnya dikejar sama sahabat dan dilempar hingga meninggal dunia. Dan hal itu disampaikan ke Nabi, kata Nabi, seandainya halla taraktumuhu, kata Nabi, seandainya kalian biarkan dia lari, kabur, nggak apa-apa. Jadi dalam syariat Islam itu meskipun orang ini terkena hukuman had, tapi Islam mempunyai semangat, yaitu kalau bisa orang ini nggak jadi dihukum. Makanya kalau dalam hakullah seperti haddus sariqah wa hadduz zina tadi, kalau ada orang dia mengaku, misalnya dia mengaku mencuri, mengaku berzina di hadapan hakim, ya, maka kata hakim, kalau begitu kamu terkena hukuman rajam. Lah, ketika akan dirajam, lalu dia menarik persaksiannya, katanya, saya tidak berzina, saya menarik persaksian saya kalau saya berzina, ya, saya tidak berzina. Maka di situ hakim menerima persaksiannya, rujuknya tadi, menerima penarikan saksi dari si pelaku. Ya, yang awalnya ngaku kemudian dia batalkan pengakuannya, itu diterima. Ya, kenapa? Karena sebisa mungkin kita tidak menghukum orang tadi dengan hukuman had zina atau haddus sariqah. Ya, jadi kesimpulannya kalau dalam kafalah terhadap hakullah itu tidak sah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menutup aib seseorang, dan kalau bisa, dan juga Islam memerintahkan kita untuk kalau bisa hukuman had itu tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, ya, tidak dilaksanakan. Beda dengan hakul adami, yang mana kita orang ini karena hakun adami itu mabniun alal musyahah, ya. Jadi kalau Allah kan bisa memaafkan, tapi kalau urusannya dengan utang sama orang lain atau tanggungan hak kepada orang lain, nah itu harus diselesaikan di dunia. Sehingga kita harus menghadirkan badan orang tadi supaya si makful lahu bisa meminta haknya kembali kepada makful. Naam, semoga dapat dipahami. Kemudian masalah idza kana al-haqqu min huquqillahi wal ibad mithlul kafarah sahhatil kafalah bil badan. Nah, tadi kalau hakun adami itu sah kafalah. Hakullah la tasihhu fihil kafalah. Sedangkan kalau gabung, ada hakullah, ada hakun lil ibad, hakun lil adami, maka hukumnya bagaimana? Sahhatil kafalah, ya. Boleh kafalah, ya, sah kafalah, ya, meskipun kafarah ini ada unsur mal, tapi di sini ada gabungan hakullah wa hakun lil ibad. Maka di sini sah untuk dilakukan akad kafalah bil badan. Masalah al-kafalatu bi'udwin minal makfuli batilatun lianna ifrad al-adwi bil aqdi la yasih. Nah, jadi kalau kan tadi kan, kalau kata si Zaid selaku kafil ngomong kepada Sulaiman, saya akan menjamin akan menghadirkan badannya Ahmad kepadamu di tempat ini, di waktu ini, menghadirkan badannya Ahmad. Tapi kalau si Zaid bilang gini,
saya menjamin kepadamu saya akan bisa menghadirkan kepalanya Ahmad. Saya akan menghadirkan jantungnya Ahmad, akan menghadirkan hatinya si Ahmad misalnya. Lah dalam Hasya Al-Bajuri disebutkan boleh kita mengatakan saya akan menghadirkan kepalanya Ahmad. Jadi enggak saya akan menghadirkan badannya Ahmad, enggak semua badan, kita sebut hanya setengah kepalanya doang. Boleh? Apakah sah kafalah? Sah. Ya, disebutkan dalam syarah Hasya Al-Bajuri, wal kafalatu bil badan ay bi juz'ihi asy-syai' ka thuluthihi au alladhi la ya'ishu bidunihi ka ra'sihi bi khilafil ladzi ya'ish bidunihi ka yadihi wa rijlihi. Nah, kalau kita katakan kata si Zaid, saya akan menghadirkan tangannya si Ahmad kepadamu, enggak sah. Kenapa? Karena orang bisa hidup meski tanpa tangan. Tapi kalau kita sebut saya akan hadirkan kepalanya Ahmad, maksudnya itu bukan kepalanya doang, tapi seluruh badannya. Tapi dia hanya menyebutkan zikrul ba' wa iradatul kul. Dia menyebutkan sebagian tapi menginginkan seluruhnya. Ya, saya akan hadirkan kepalanya Ahmad kepada Sulaiman, itu sah. Kenapa? Karena orang tidak mungkin bisa hidup tanpa kepala. Begitu pula kalau si Zaid bilang saya akan hadirkan sepertiganya Ahmad, saya akan hadirkan setengah badannya Ahmad misalnya, itu tetap sah. Nah, di sini Syekh Hisham menyebutkan tidak sah jika kita katakan kafalah dengan hanya menyebutkan sebagian anggota tubuhnya makful. Maksudnya di sini kalau kita ambil penjelasan dari Hasyiah Al-Bajuri, nggak sah kalau anggota tubuhnya itu anggota tubuh yang tidak vital, alias si manusia tadi bisa tetap hidup meskipun tanpa anggota tubuh tersebut. Jadi kalau dikatakan saya akan hadirkan kakinya si Ahmad kepadamu, maka tidak sah kafalahnya. Kenapa? Orang masih bisa hidup tanpa kaki. Saya akan hadirkan hidungnya si Ahmad kepadamu, nggak sah. Kenapa? Karena orang masih bisa hidup tanpa hidung. Ya, jadi kafalah itu sah kapan? Kalau dengan seluruh badan, saya akan hadirkan badannya Ahmad kepadamu, sah. Atau dengan juz'un sya'i'un, bagian sepertiga, seperempat atau setengah, ya, itu sah. Atau dengan bagian tubuh yang mana orang tidak bisa hidup tanpanya. Saya akan hadirkan kepalanya Ahmad, saya akan hadirkan jantungnya Ahmad. Ya, maka tidak mungkin seseorang bisa hidup tanpa kepala atau tanpa jantung. Maka itu sah. Maka di sini yang tidak sah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Hisham, kalau anggota tubuhnya anggota tubuh yang bukan vital, yang alias orang masih bisa hidup tanpanya. Masalah berikutnya, la budda min tahdidi makani taslim wa waqti taslim. Fa in atlaqa fa waqtuhul an. Jadi ketika kita akad kafalah, ya, contoh sighahnya, jadi rukunnya kan ada 4 ya, ada kafil tadi di sini contohnya si Zaid, ada makful, ada makful lahu, yaitu orang yang mempunyai hak, sahibul hak, yaitu si Sulaiman, sedangkan si makful adalah si Ahmad. Sighahnya bagaimana? Nah, jadi ketika si Zaid mau melakukan kafalah kepada Sulaiman, takafaltu ya Sulaiman bi ihdari badani Ahmad ilaika fi makani kadza fi waqti kadza. Takafaltu ya Sulaiman bi ihdari badani Ahmad fi makani kadza wa fi waqti kadza. Jadi disebutkan tempatnya di mana dan waktunya kapan. Kalau tidak disebutkan, fa in atlaqa, ya, jika tidak disebutkan waktunya kapan, maka berarti dihukumi harus sekarang, fa waqtuhul an, maka harus diserahkan sekarang. Wa in haddadal mau'id
fahuwa waktul kafalah. Kalau disebutkan waktunya, ya saya akan hadirkan badannya Ahmad besok, ya jam 1 siang. Ya, maka jelas, aman, sudah selesai masalah. Lah, lalu bagaimana tempat penyerahan? Wa makanut taslim makanul kafalah. Ya, illa an yu'ayyinal makan fayajibu fihi. Kalau kita tidak menyebutkan waktu apa? Kalau kita tidak menyebutkan tempat kafalah, maka saat penyerahan, yaitu tempat penyerahannya adalah di mana tempat kita melakukan akad kafalah. Ya, makanut taslim makanul kafalah. Takafaltu bi ihdari badani Ahmad. Saya akan menjamin bisa menghadirkan badannya Ahmad besok jam 1 siang. Pertanyaannya, kalau dia hanya menyebutkan waktu saja tanpa menyebut tempat penyerahan, maka dihukumi tempat terjadi kafalah, disitulah nanti si Zaid akan menyerahkan si Ahmad kepada si Sulaiman di tempat kafalah tadi, di tempat berlangsungnya akad kafalah. Illa an yu'ayyinal makan fayajibu fihi. Kalau awalnya mereka kafalahnya di Klaten, kemudian ketika akad kafalah mereka, si Zaid bilang, saya akan hadirkan si badannya Ahmad kepadamu besok jam 1 siang di Solo misalnya. Ya, maka nanti ketemunya di Solo. Ya, tapi kalau tidak menyebutkan tempat penyerahan, maka dihukumi di mana dia melakukan kafalah, disitulah nanti penyerahannya, makan taslim. Taib. Poin yang terakhir, mata tantahil kafalah bil badan. Nah, kapan berakhirnya akad kafalah? Ya, kapan berakhirnya akad kafalah? Jadi kalau rukunnya tadi sudah 4, ada kafil, ada makful lahu, ada makful, ada sighah. Syaratnya ada 2. Yang pertama, la budda biidnil makful, ya, la antakunal kafalatu biidnil makful, harus dapat izin dari si makful. Kemudian si makfulnya itu mempunyai hak, baik hakun mali atau hakun fil uqubah. Ya, hakun mali atau hakun uqubah, hukuman. Kapan akad kafalah berakhir? Pertama, bitaslimil kafil al makfula fi makani taslim. Jika si kafil, yaitu si Zaid tadi kita contohkan, sudah bisa berhasil menghadirkan si makful kepada makful lahu di tempat penyerahan, maka kalau sudah begitu selesai akad kafalah, maka si kafil tabra'u dhimmah, kewajibannya selesai dan dia terbebas dari kewajiban. Kedua, an yahdiral makfulu wa yusallimu nafsah, si makful yang menyerahkan dirinya sendiri tanpa perlu dibawa oleh si kafil. Dia yang langsung menyerahkan dirinya sendiri ke pengadilan misalnya. Maka kalau begitu tugasnya kafil otomatis selesai. Yang ketiga, idza matal makful, kalau si makful meninggal, ya, atau tambahan walam yu'lam makanuhu, ya, si makful besok harus segera dibawa ke pengadilan untuk diqisas. Ternyata hari ini dia wafat. Kalau sudah begitu, ya si kafil bebas tabra'u dhimmah, bebas tanggungan. Atau si makful menghilang, besok sudah harus datang, pas hari esok sudah tiba waktunya akan diqisas, dia tidak datang. Kenapa? Karena hilang kabar, melarikan diri atau kemana. Lah, kalau seperti itu kasusnya, jika si makful ini hilang atau bersembunyi karena tidak mau diqisas, maka kewajibannya si kafil bagaimana? Nah, kalau si kafil mengetahui posisi di mana bersembunyinya si makful, dia tahu, oh si makful kabur ke situ, kabur ke Jakarta misalnya, maka wajib bagi si makful untuk ke Jakarta dan mengambil si makful untuk dibawakan ke hadapan si makful lahu. Oh, dia tahu. Lah kalau nggak tahu, ya, kalau si makful nggak tahu kemana bersembunyinya kalau si kafil tidak tahu kemana kaburnya si makful,
nggak diketahui ini kemana nih hilangnya, nggak ada kabar, tahu-tahu udah kabur dari rumah, menghilang entah kemana, ya, maka saat itu si kafil tidak ada kewajiban apapun. Tapi kalau dia tahu tempatnya di mana dan bisa dia ke sana, tidak ada penghalang, terus nggak mau dia datang, nggak mau dia ke sana, ya, nggak mau dia mendatangi si makful untuk dibawa ke hadapan makful lahu, padahal si kafil tahu tempat persembunyiannya si makful. Maka dengan begitu si kafil ditahan oleh hakim, di penjara. Dengan kalau begitu apa faedahnya kafalah kan? Kan kafalah itu kita ihdarul badan, menghadirkan badan orang, menghadirkan seseorang ke hadapan makful lahu, kepada orang yang mempunyai hak atasnya untuk ditunaikan. Nah, kalau dia tahu tempatnya, si kafil tahu tempat persembunyian makful, terus nggak ke sana, berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka dipenjara, ditahan oleh hakim. Sampai kapan dia ditahan? Ya sampai haknya terpenuhi, alias haknya si makful lahu itu sudah tertunaikan, atau si makfulnya meninggal. Ya sudah, kalau sudah meninggal makfulnya selesai masalah. Ya, selesai masalah, maka si kafil sudah tidak boleh ditahan lagi. Atau nanti misalnya gini, si makful punya hutang sama si makful lahu, kemudian ketika tiba hari H untuk bayar hutang, si kafil mau mendatangkan badannya si makful kepada makful lahu, si makfulnya hilang dan dia tahu tempatnya si makful bersembunyi, tapi si kafil tidak kesana, dipenjara sama hakim. Terus sampai kapan dia dipenjara? Lah kalau si kafil itu membayar hutangnya makful, dibayar hutangnya makful, sudah kalau gitu bebaskan saya akan bayarkan hutangnya si makful, dibayarkan. Lah nanti ketika dibayarkan, si makfulnya datang. Ya sudah kalau begitu si kafil tadi yang membayarkan hutang tagih lagi, minta lagi kepada si makful lahu, kepada si Zaid, minta lagi uangnya kepada Sulaiman, tolong uangku kembalikan uangku. Nah itu sudah ada si Ahmad, sekarang ente minta ke si Ahmad. Kenapa? Karena hukum asalnya dalam akad kafalah tidak ada kewajiban bagi si kafil untuk mengganti hutangnya si makful atau si Ahmad. Keempat, idza syurita fil kafalah annal kafila yaghramul mal in fatat taslim fa innal kafalata batilatun lianna syarta yunafi muqtadaha wa huwa adamu gharamil kafil bal al muradu taslimu badanil makful. Ya, ini dia konsekuensi akad kafalah, tidak ada gharamul mal, beda dengan dhaman. Kalau dhaman bisa si penjamin yaitu dhamin membayarkan hutangnya matmun anhu meskipun tanpa sepengetahuan matmun anhu. Tapi dalam akad kafalah dia hanya bertugas menghadirkan badan, tidak ada tanggungan harta sama sekali. Lah kalau disyaratkan, misalnya tadi si Ahmad berhutang sama si Zaid, Ahmad berhutang sama Sulaiman, Ahmad hutang sama Sulaiman, kemudian si Zaid yang jadi kafilnya si Ahmad, ya. Kemudian kata si Sulaiman selaku makful lahu, ya udah ente yang jamin dia ya, bayar utang ke ane besok hari Senin, ya. Maka kalau nanti si Ahmad ini nggak datang, entah apapun alasannya, entah dia kabur atau apapun, lah berarti nanti ente wahai Zaid yang akan menanggung hutangnya siapa? Hutangnya si Ahmad. Maka tidak sah. Kenapa? Karena si Zaid hanya bertugas menghadirkan badannya Ahmad kepada Sulaiman. Nanti baru si Ahmad yang bayar utang, bukan si Zaid. Lah kalau mau kayak gitu, pakai syarat harus bayar hutang, menggantikan utangnya si Ahmad, itu nanti pakainya bukan kafalah, tapi silahkan pakai akad dhaman. Karena akad dhaman begitu kerjanya, ya begitu konsekuensinya. Ya, maka diganti akadnya, bukan kafalah, berarti diganti menjadi dhaman. Lah kalau dalam akad kafalah disyaratkan si kafil harus menanggung harta, harus mengeluarkan harta juga untuk menanggung
haknya si makful, maka ini tidak sah. Kenapa? Karena bertentangan dengan konsekuensi akad, yaitu adamu gharmil kafil, tidak ada di sana tanggungan harta yang dikeluarkan oleh si kafil, tetapi yang diinginkan dalam akad kafalah adalah taslimu badanil makful, hanya menyerahkan badannya makful kepada makful lahu, supaya makful lahu bisa mengambil haknya kembali kepada si makful. Taib ya. Kemudian yang kelima ya, tambahan yang kelima dari Syekh Labib itu disebutkan idza kana al makful lahu asqatal mutalabah 'anil kafil. Kalau si makful lahu itu membebas tugaskan si kafil. Jadi tadi Ahmad berhutang sama si Sulaiman, kemudian si Zaid sebagai kafilnya Ahmad. Lalu si Sulaiman selaku makful lahu bilang, udah ente nggak usah ikut campur, ya sudah, kafalahmu saya batalkan, ente tidak lagi usah ikut campur, biar saya yang langsung menagih hutang kepada Ahmad, biar saya langsung yang akan ketemu Ahmad, ente nggak usah ikut campur. Jadi di sini si makful lahu membebas tugaskan si Zaid, ya, yaitu si Sulaiman makful lahu membebas tugaskan si Zaid untuk tidak lagi menjadi kafilnya Ahmad. Maka dengan begitu bebas atau gugurlah atau selesailah akad kafalah antara mereka bertiga. Tapi si Ahmad tetap harus menunaikan haknya kepada si Sulaiman selaku makful lahu. Jadi si kafil, si Zaid bebas tabra'u dhimmah, tetapi si makful yaitu si Ahmad lam tabra' dhimmatuhu, belum selesai kewajibannya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita baca pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pembahasan akad syarikah. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, ya, baik disengaja maupun tidak, baik jika salah baca maupun salah kata-kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan untuk kita semua. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.